Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan puji-pujian yang banyak. Allah Subhanahu wa taala telah mengkaruniakan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Ada nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala curahkan. Dengan saking banyaknya bagi seorang hamba yang hendak menghitung-hitung nikmat Allah, dia tidak akan mampu untuk menghitungnya. Kemudian kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghitungnya saja tidak mampu, apalagi mensyukuri seluruh nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Oleh sebab itu, para hadirin hadirat, seorang hamba dia tidak akan pernah memasuki surganya Allah karena sebab amalan ketaatannya. Karena andai kata menghitung dari nikmat saja tidak bisa dia lakukan, apalagi mensyukuri setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala curahkan atas dirinya, maka seseorang dia masuk ke dalam surga Allah senantiasa berada dalam kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya untuk terus berislam. Allah jadikan rasa manis dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa tenang dengan berzikir, membaca Al-Qur'an. Itu semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meminta kepada Allah Tabaraka wa taala untuk mendapatkan kenikmatan dalam ibadah tersebut. Menunjukkan bahwasannya Dia yang memberikan hal tersebut bukan karena sebab daya, usaha dan upaya yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Insyaallah taala pada kesempatan malam hari ini Bapak Ibu sekalian, jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita akan lanjutkan pembahasan kita pada syarah Risalah Fadlul Islam karya Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Masuk kita pada bab yang baru, bab wujub ad-dukhuli fil Islam kullu wa tarki ma siwa. Masuk kita pada bab kitab Fadlul Islam. Sekedar mengingatkan para hadirin hadirat, apa itu kitab Fadlul Islam? Kitab ini membahas berkenaan tentang keutamaan-keutamaan Islam. Dia membahas, mengupas apa yang penting bagi seorang itu untuk mempelajarinya. Bagi orang-orang yang non-muslim, dia mengetahui keutamaan Islam akan mendorongnya untuk masuk ke dalam Islam. Bagi seorang yang muslim mukmin yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, membahas kitab ini menambah keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya yang ditujukan dalam pembahasan kitab ini buah yang akan kita petik. Manakala kita mempelajarinya, kita yakin dengan kebenaran al-Islam. Kita yakin bahwasannya dia dibandingkan dengan agama-agama yang lainnya dia lebih utama. Kita yakin bagaimana bentuk persyariatan di dalamnya membuat kita tenang dengan mempelajarinya, bertambah keyakinannya. Maka seorang dia kalau dia sudah bertambah keyakinannya, keimanannya kepada Allah, dia akan merasakan mantap dalam ibadahnya. Dia akan merasakan ketenangan jiwa.
Ya, hingga kata Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul ya ahlal kitab, ya qul in kuntum fi syakkin min dini." Apa? Qul in kuntum fi syakkin min dini. Kalau seandainya kalian itu ragu terhadap agamaku, ya maka agamaku itu adalah agama menyembah Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah. Agamaku itu menjauhi segala macam bentuk penyelisihan dalam ibadah, penyekutuan, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi akar para hadirin hadirat, menyebabkan seseorang itu hilang keraguannya. Jadi kalau seandainya ya dahulu dia mempelajari agama, ya tidak didapatkan ketenangan karena akar termasuk kenapa seorang itu tidak mendapatkan ketenangan? Karena dalam hatinya disusupi keraguan. Maka andai kata dia mendapatkan as-sabat, dia mendapatkan ketenangan, tidak ada lagi keraguan dalam jiwanya, dia akan dapatkan seluruh kebahagiaan itu, dia akan dapatkan ketenangannya. Dan di antara hal yang bisa mendorong hal tersebut, ya dari sebelumnya mungkin kita memang sudah yakin, tapi ada kalanya para hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah ditampakkan kebesaran-kebesaran Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu dalam surah Al-Baqarah. Ya, apakah beliau ragu tatkala beliau minta kaifa uhyil mauta? Bagaimana engkau itu menghidupkan ya yang mati? Bukan berarti Nabi Ibrahim itu ragu. Nabi Ibrahim sangat jauh dari keraguan. Ya, tapi untuk apa beliau meminta hal tersebut? Dia lihat ma'inna qalbi, itu untuk menenangkan jiwaku yang sebelumnya itu mungkin memang sudah yakin, bertambah keimanannya. Ya, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengambil seekor burung, memotongnya menjadi 4, meletakkannya di puncak-puncak gunung yang berlainan. Kemudian diminta Nabi Ibrahim untuk memanggil burung tersebut, ya'ti naka sa'ya taib. Dia datang langsung ya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala beliau memanggil burung-burung tersebut. Seperti itu Allah menghidupkan orang-orang ya yang Allah Subhanahu wa taala matikan. Oleh sebab itu, di antara hal buah yang hendak kita capai dari mempelajari Fadlul Islam ini para hadirin hadirat, agar kita bertambah keimanannya, bertambah keyakinannya, merasa tenang dari keislaman yang selama ini telah kita peluk. Maka pada bab berikutnya beliau mengatakan bab wujubid dukhul fil Islam kullu wa tarki ma siwa. Bab wajibnya untuk masuk ke dalam Islam secara keseluruhan, dan larangan ya bagi seseorang watarki ma siwa, untuk meninggalkan sesuatu selain al-Islam ini, mencari sesuatu di luar dari al-Islam. Ya, disebutkan oleh syarih yang pertama fihi masail, padanya ada beberapa permasalahan. Yang pertama munasabatul bab li kitab wa hiya anna dukhula fil Islam yakunu min jami'i hawanibihi. Bahwasannya ya maksud didatangkan bab ini pada kitab Fadlul Islam, yaitu menunjukkan bahwasannya masuk Islam yang ditujukan adalah seluruh pensyariatannya. Dia tidak bisa memilah dan memilih, ini cocok dengan saya, ini tidak cocok, ini masuk ke dalam akal saya, ini tidak masuk akal saya. Ya, ini cocok untuk adat istiadat saya, kalau ini tidak cocok, enggak bisa. Maka kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Kalau seorang dia sudah mengikrarkan dirinya, saya muslim, saya beriman bahwasannya Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan bumi dan langit, dialah Tuhan kita, saya adalah budaknya, saya adalah hambanya, maka itu artinya dia siap untuk mengikuti aturan.
Aturan Allah seperti ini tentang perkara ini, maka dia siap untuk mengikutinya. Aturan Allah tentang perkara ini adalah seperti ini, dia pun siap. Ini cocok untuk saya ambil. Kalau ini enggak cocok, karena saya masih suka dengan hal tersebut, maka itu tidak diperbolehkan. Kemudian di antara perkara yang kedua, kesesuaian bab ini, ya kenapa bab ini juga dinukilkan, disebutkan oleh beliau, al-Islamu tahliyatu wa takhliyah. Disebutkan Islam itu dia harusnya berhias dengan Islam tersebut dan juga berlepas diri dari sesuatu yang bukan Islam itu. Saya ulangi para hadirin dan hadirat, Islam itu seharusnya menjadi penghiasnya. Itu yang pertama. Dia berhias dengan Islam zahiran wa batinan. Secara zahirnya yang nampak dari badannya, dia berhias dengan Islam itu, dan juga hatinya. Ya, dia arahkan jiwanya untuk tunduk patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh memilah dan memilih. Kenapa? Karena Anda sudah berikrar bahwasannya Anda itu hamba, Anda itu budak, Allah itu tuannya, Allah itu Tuhan alam semesta. Maka apa yang dia perintahkan kita akan ikuti. Dia berhias dengan hal tersebut. Dan ini tidak cukup, ada takhliyah, maka dia harus berlepas diri. Ya sudah, dia berhias dengan hal tersebut, ya maka tingkatan berikutnya dia berlepas diri. Dari apa dia berlepas diri? Sesuatu yang di luar dari al-Islam. Ini enggak cukup para hadirin dan hadirat. Seorang dia hanya percaya saja ada hari kiamat, dia percaya bahwasannya Allah itu Tuhan, dia harus berlepas diri juga. Kalau ada yang mengikrarkan bahwasannya dirinya adalah Tuhan selain Allah, maka keislamannya akan memberontak, membuatnya berlepas diri. Saya tidak setuju dengan hal tersebut. Tapi demikian, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Bukan cuma berhias dengannya, tapi dia juga harus berlepas diri dari sesuatu yang bukan al-Islam. Qala al-muallif rahimahullah, berkata al-muallif, pengarang kitab, qaulullah ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Apa kata beliau? Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam as-silm kafatan, secara menyeluruh. Para ulama memberikan penafsiran pada kalimat as-silm itu menjadi dua penafsiran. Yang pertama adalah al-Islam, yang kedua adalah at-ta'ah. Yang pertama adalah al-Islam, kemudian yang kedua adalah ketaatan. Namun kebanyakannya di kalangan para mufassirin itu menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan masuk ke dalam silm itu adalah al-Islam, karena lebih cocok pada kalimat kafatan, secara menyeluruh. Para hadirin, kalau yang pertama maklum, tapi nanti kita akan jelaskan. Tapi kalau makna yang kedua, kita bahas dulu makna yang kedua, ketaatan. Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat, untuk tunduk patuh. Bukan hanya terhadap perintah tapi juga larangan. Dan itu kepada seluruh perkaranya. Kita enggak bisa memilah dan memilih. Ya, saya masih suka musik, ya sudah, musik saya tetap jalankan. Tapi kalau ini yang lain-lain tentang syirik saya masih bisa. Saya bisa tunduk dalam perkara jimat dan lain sebagainya. Saya tawasul tidak bisa. Tawasul ke kuburan itu sudah dari nenek moyang saya seperti itu. Saya pada bab-bab
ibadah kepada Allah, salat, zakat dan lain sebagainya, syirik tidak saya lakukan, tapi bab riba saya nggak bisa. Ya, saya masih butuh terhadap uang dari riba tersebut. Nggak bisa. Udkhulu fis-silmi kafatan. Kau diperintahkan itu seperti itu. Masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada yang menarik. Pada kalimat yang pertama, yang kebanyakan mufassirin, ahli tafsir itu menjelaskan Islam. Siapa yang disuruh masuk Islam? Dalam ayat ini yang disuruh masuk Islam orang-orang yang beriman. Coba masuk nggak? Ini apa namanya? Logiknya. Orang beriman suruh masuk Islam. Gimana itu? Apa mungkin iman yang dimaksud adalah orang-orang yang beriman dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani? Bukan. Ini beriman yang dimaksud kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullah al-muslimin. Muslimin kita nih. Ya mudah-mudahan kita. Kita disuruh untuk masuk Islam. Loh, kita kan sudah muslim, kenapa masuk Islam? Maka disebutkan oleh Imam Ibnu Jauzi rahimahullah pada kalimat perintah. Ini kalimat atau ayat ini padanya ada 4 makna, bergantung kepada tingkat keislaman seseorang. Kalau seandainya yang pertama, ini kaidah dalam Quran, kata beliau, kalau ada perintah pada sesuatu yang dia belum memiliki sesuatu tersebut, ya dia diperintahkan, nak, kamu belajar supaya ranking 1. Dia sebelumnya belum pernah ranking 1. Maka dia diminta untuk mencapai sesuatu yang dia belum mendapatkan hal tersebut. Ya maka dia diperintahkan, ayo, karena dia belum dapat itu ranking 1 itu, ya maka kamu coba ranking 1. Dia belum dapatkan keislaman, ya termasuk juga ini misalnya, ya. Kalau seandainya ini diperintahkan kepada sesuatu yang dia belum milikinya, contoh ini kepada orang kafir, maka dia diminta untuk masuk Islam, syahadat. Yang kedua para hadirin, andai kata dia sudah memilikinya tapi masih berkekurangan, ya dia sudah memiliki sesuatu, ini perintah dalam Al-Quran, ya, perintah dalam Al-Quran, dia sudah memiliki tapi masih berkekurangan, maka dia diminta untuk menaikkan. Ya diminta untuk menaikkan. Jadi yang sebelumnya naqis, padanya ada kekurangan, dia diminta untuk ditambahkan keimanannya, keislamannya itu diminta, ketaatannya itu ditambah. Itu yang kedua. Penafsiran yang ketiga kata Ibnu Jauzi rahimahullah, kalau seandainya dia sudah bagus tapi belum sempurna, maka dia diminta untuk disempurnakan. Dengan kalimat ini, udkhulu fis-silmi kafah, udah bagus, dia taat, dia tidak mengerjakan amalan-amalan dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dia apa yang Allah perintahkan dia kerjakan, dia senantiasa ya menjadi hamba Allah, menjaga salat jamaahnya, amalan-amalan sunnahnya juga dia dilakukan, ya, tapi dia diminta untuk disempurnakan lebih. Kalau ada kekurangan-kekurangan, dia belum salat tahajud, maka ditambah salat tahajudnya. Udkhulu fis-silmi kafah. Atau yang keempat para hadirin, ya, yang Allah minta itu istiqamah. Ini kalau seandainya kita baca, ya ayyuhan nabi, wahai nabi misalnya, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, ittaqillah misalnya, wahai nabi ittaqillah, wahai nabi bertakwalah engkau kepada Allah. Apakah nabi itu tidak bertakwa? Bukan, yang dimaksud istimrar, yang dimaksud itu continue dalam bertakwa kepada Allah. Diminta itu istiqamahlah engkau dalam ketakwaan. Jadi ini nasihat atau perintah Allah ini bergantung dengan setiap orang. Andai kata kita misalnya ada seorang hamba si fulan ini, dia sudah bagus, maka diminta itu
engkau sempurnakan, tambah lagi amal ketaatan. Udkhulu fis silmi kafatan, di setiap sendi dari kehidupanmu masuklah Islam ke dalamnya. Kalau seandainya dia sudah bagus, dia adalah hamba yang bertakwa. Maka yang dimaksudkan dalam ayat ini, wahai fulan, istiqamahlah engkau dalam ketaatan. Istiqamahlah engkau dalam keislaman, jangan kau lepas, jangan kendor. Ya, jangan engkau kurangi, jangan sampai jatuh kembali. Udkhulu fis silmi kafah. Jadi ayat ini itu nasihat kepada seluruh kita. Ya, bergantung kata Imam Ibnul Jauzi, ya, bergantung dengan hasab, ya, ketingkat keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ikhwah sekalian, di dalam ayat ini ada beberapa permasalahan. Yang pertama, wujub dukhulu fil islami kullihi, wajibnya untuk masuk ke dalam Islam secara menyeluruh. Ya, dari sisi ketaatannya, hukum-hukumnya, syariat-syariatnya dia ambil dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kejadian seperti ini, dia ada perselisihan dengan istrinya, maka dia lihat bagaimana hukum Allah mengatur hal tersebut, itu ada. Dia punya permasalahan dengan orang tuanya, dia lihat hukum Allah dan Rasulnya tentang hal tersebut, itu ada. Dia ada perselisihan dengan anaknya, dia ada permasalahan antara dirinya dan pekerjaannya, itu sebenarnya ada aturannya. Hingga disebutkan dalam perkara yang kedua, Allah sebutkan menyeluruh, menunjukkan tentang kesempurnaan Islam. Ini masail yang kedua. Ayat ini menunjukkan ya syumuliyatul Islam, kesempurnaan Islam. Makanya diminta menyeluruh. Banyak sekali aturan yang diatur sebenarnya untuk kita tinggal mengikutinya. Kalau kita ikuti maka hidup kita akan tentram, damai, nyaman. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Apakah engkau tidak melihat kepada orang-orang yang mendustakan ya tentang agama ini, annahum amanu bima unzila ilaik, mereka mengatakan kami beriman terhadap apa yang diturunkan kepadamu, dan kami juga beriman wa ma unzila min qablik, dan kami juga beriman kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang sebelum kami, ya sebelum engkau wahai Rasulullah Muhammad. Tapi dalam keadaan yuriduna ayyatahakamu ila taghut wa qad umiru ayyakfuru bih. Dalam keadaan mereka itu mengatakan yuridun ayyatahakamu, mereka mau berhukum dengan taghut, wa qad umiru ayyakfuru bih, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengkafirkan hal tersebut. Para hadirin, apa maksud ayat ini dinukilkan ya oleh penulis kitab, bahwasannya masuk di dalam ya keislaman secara menyeluruh itu adalah hukum-hukum yang berkaitan tentang pengaturan-pengaturan. Hukum pun diambil dari Islam dan bertingkat-tingkat ya bagi orang-orang yang tidak mengambil hukum Islam itu sebagai pegangannya sesuai dengan tingkatannya. Ada yang bisa mengantarkan kepada kekafiran, dan ayat-ayat yang menunjukkan hal tersebut itu banyak. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia telah kafir. Sebagian yang lain dihukumi dengan faulaika humul fasiqun. Mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Maka kapan dia kafir?
Dia kafir kalau seandainya memenuhi beberapa kondisi. Yang pertama, mengingkari hukum tersebut. Kalau seandainya datang hukum Allah, dia ingkari. Allah mengatur kita untuk seperti ini, dia ingkari. Saya enggak setuju dengan tersebut. Kenapa tidak setuju? Karena ini tidak sesuai dengan logika saya. Karena ini tidak cocok dengan adat istiadat saya. Maka dikatakan wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Mereka ini orang kafir. Kemudian yang kedua, bagi mereka yang beranggapan itu sama, bahwasannya hukum miliknya dan hukum Allah itu derajatnya sama saja. Padahal ini bertentangan, ya berbeda. Bukan hukum yang dia buat berkesesuaian dengan hukum Allah, enggak. Hukum Allah perintahkannya A, dia membuat hukum perintahnya B. Dan dia katakan, ini kan sama-sama saja ini. Maka itu dihukumi dengan kekafiran. Begitu pula yang beranggapan lebih. Hukum saya lebih bagus dibandingkan hukum Allah. Hukum Allah bagus, tapi hukum saya lebih bagus. Maka ini apa hukumnya para hadirin dan hadirat? Dia dihukumi dengan kekafiran karena tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Atau yang ketiga para hadirin, mereka yang memperbolehkan berhukum dengan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tidak berhukum memang, tapi dia mengatakan itu boleh seperti ini. Hukum Allah begini, enggak usah kamu ikuti ini. Baik, maka yang seperti itu termasuk dari mereka yang tidak masuk ke dalam Islam secara kafah. Kemudian para hadirin dan hadirat, dalam ayat ini tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, tidaklah kau melihat kepada mereka yang mengingkari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga terdapat satu ucapan, satu pendapat, satu pemikiran bahwasannya mengingkari hukum selain hukum Allah itu adalah bentuk kesempurnaan Islam seseorang. Apa itu? Dia mengingkari hukum selain hukum Allah. Ini dituntut para hadirin. Jadi jangan sampai kita mengatakan hukum selain hukum Allah itu lebih bagus. Yang masuk dalam kategori kefasikan tidak masuk kepada kekafiran. Andai kata dia berhukum dengan hukum selain Allah, dalam keadaan dia meyakini hukum Allah lebih baik, hukum Allah itu lebih bagus, namun karena hawa nafsu saya, namun karena kalau seandainya saya berhukum dengan itu maka saya akan celaka juga, karena saya juga berbuat kesalahan yang sama, maka kita ambil hukum lain. Tapi dia tidak mengingkari hukum Allah, tidak mengatakan juga hukum dia lebih bagus dibandingkan hukum Allah, tidak pula menganggap bahwasanya hukum dia sama dengan hukum Allah. Enggak, hukum Allah lebih bagus. Tapi kalau daripada saya kena, dia memikirkan hawa nafsunya, maka dia yang seperti itu dihukumi dengan kefasikan, dihukumi dengan dia pelaku dosa besar, tapi tidak dihukumi dengan kekafiran. Para hadirin, kalau Anda berpikir bahwa ini hanya ditujukan kepada penguasa, Anda salah. Ini termasuk pula dalam keluarga. Andai kata dia berpikir mungkin dia adalah seorang wanita, dia enggak mau berhukum dengan hukum Allah tentang waris. Coba perhatikan nih. Kenapa kalau dalam warisan dia perempuan, dia akan kalah? Kenapa? Laki-laki 2 kali lipat dari perempuan. Maka Anda akan perhatikan kebanyakannya para laki-laki, kalau saya perhatikan memang dengan mata kepala saya sendiri, ada tetangga saya di tempat kuliah dulu di Jawa sana. Sebelumnya nggak pernah pakai peci, nggak pernah pakai peci, nggak pernah sholat berjamaah di masjid. Tapi begitu orang tuanya meninggal dunia, masya Allah lah, begitu dia bertaubat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi terdengar cekcoknya sampai ke kamar sebelah.
Ya, sampai ke rumah sebelah, sampai di tempat kami tinggal. Ya, berhukum dengan hukum Allah dalam waris. Kenapa? Karena dia laki-laki. Kalau dia ikuti hukum waris, dia dapat 2 kali lipat dari kakaknya. Ya, mereka tinggal berdua, seingat saya waktu itu. Ya, tiba-tiba saja udah pakai peci, sudah sholat berjamaah. Ya, bagus. Ya, siapa tahu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai, ya, kita nggak bisa menghukumi hati seseorang. Ya, tapi jangan sampai, ya, begitu udah selesai nanti pembagian warisnya, kembali lagi berhukum dengan hukum Allah karena menguntungkan. Kalau tidak menguntungkan, tidak berhukum dengan hukum Allah. Tidak sholat, tidak juga berpakaian sebagaimana pakaiannya kaum muslimin, ya, maka yang seperti itu tercela, berhadir. Dia hanya mengambil keuntungan dari hukum-hukum Allah. Ya, memang kalau dia berhukum dengan hukum Allah, dia perintahkan itu, dia dapatkan pahala. Tapi tatkala dia sudah memberatkan itu, dia tinggalkan hukum Allah, hati-hati. Kita akan mencapai, para hadirin, bagaimana ya sebagian orang itu meninggalkan sesuatu, bahkan di akhir kitab. Ya, nanti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu itu menyebutkan tatkala meninggalkan bagian-bagian kecil yang dia anggap kecil dari agama ini karena hawa nafsu. Karena menurut perhitungan dia yang ini lebih baik dibandingkan ini. Maka dia tinggalkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tinggalkan petunjuk Rasulullah, petunjuk Allah Subhanahu wa taala, itu menyebabkan kerusakan yang sangat besar. Apa itu? Menganggap remeh, meninggalkan berhukum dengan hukum Allah dalam setiap sendi kehidupan. Jadi saya ulangi, ini bukan berkenaan cuman ini masalah penguasa yang dibicarakan, bukan, termasuk kita. Kita inilah pemimpin. Apakah Anda berhukum dengan hukum Allah dalam pimpinan Anda atau tidak? Baik, kemudian beliau menyebutkan qaulu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Apa kata beliau? Sesungguhnya orang-orang farraqu dinahum, yang menyelisihi, mencerai-beraikan agama kalian, wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'in. Kata beliau, mereka ini bukan bagian dari dirimu wahai Muhammad sedikit pun. Coba perhatikan nih para hadirin. Satu perkara mungkin permasalahan dia selisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dari perkara-perkara yang usul. Apa contohnya? Kita sudah pernah memberikan contoh Qadariyah. Apa? Dia menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyelisih Allah, menyelisih ya para sahabat Nabi di masanya. Tidak bertanya kepada Abdullah bin Umar, ya para sahabat yang masih hidup saat itu, Anas bin Malik. Mereka memiliki pemahaman tentang takdir Allah, tidak mungkin menciptakan sesuatu yang buruk. Benar nggak? Allah menciptakan nggak yang buruk, para hadirin? Yang buruk itu di mata siapa dulu yang pertama? Fir'aun menjadi kafir itu buruk atau tidak? Mungkin bagi Fir'aun tentu itu buruk. Allah yang takdirkan Fir'aun itu tidak beriman. Allah yang takdirkan. Tetapi dari keseluruhan kisahnya itu ada hikmah yang bisa dipetik, faidah, dan tidaklah sesuatu yang Allah takdirkan kecuali baik. Jangan cuma pandang satu sisi, ada sisi yang lain. Ya, oleh sebab itu mereka nggak bisa akalnya. Ya, Allah nggak mungkin ciptakan satu keburukan. Maka mereka mengatakan Allah mentakdirkan sesuatu kalau sudah terjadi. Allah mengetahui sesuatu kalau sudah terjadi. Jadi kalau ada pencurian, baru Allah takdirkan tatkala pencurian itu sudah selesai dilakukan. Allah nggak mungkin buat pencurian itu. Itu kata mereka. Maka dikabarkan kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau katakan, sampaikan kepada Qadariyah, orang-orang yang mengingkari takdir, bahwa Allah yang mentakdirkan segala sesuatu yang baik maupun yang buruk, bahwasannya Abdullah berlepas diri dari mereka. Coba ini perhatikan para hadirin. Masuk Islam secara menyeluruh itu termasuk mengingkari. Bukan cuma berbuat baik, ya bagus berbuat baik, tapi perlu juga pengingkaran. Paling kurangnya dalam hati.
Kalau dia bisa mengingkari ini bertingkat-tingkat. Jangan pula dia melakukan pengingkaran datang mafsadat yang lebih besar berikutnya. Ya sebagaimana pula tadi tentang qadariyah, takdir. Orang-orang khawarij yang keluar berketaatan kepada pemerintah yang sah, apalagi pemerintah kaum muslimin. Ya keluar dari ketaatan, memberontak suatu usul yang tidak disepakati oleh perintah Allah. Perintah Allah jelas bagaimana telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Untuk taat kepada ulil amri, pemimpin. Apalagi masih seorang muslim. Kemudian juga Nabi Muhammad SAW juga perintah hal tersebut. Ini panjang, kalau kita ulang lagi nggak usah ya, pada pertemuan lalu telah kita bahas. Begitu pula pemahaman para as-salaf. Pemahaman para sahabat Nabi SAW terang tentang hal tersebut. Datang mereka kemudian menyelisih usul, menyelisih pondasi keyakinan, ya pemahaman yang telah disepakati oleh kaum muslimin, memberontak. Maka Nabi mengkhabarkan hal tersebut dan kita akan baca bagaimana Nabi SAW mengatakan kilabun nar, kilabun nar. Apa kilabun nar para hadirin? Anjing-anjing neraka. Ya anjing-anjing neraka. Kepada siapa? Mereka yang menyebabkan kerusakan, menumpahkan darah kaum muslimin. Yang dia lawan siapa? Kaum muslimin. Prajuritnya mana? Kaum muslimin. Kilah benar, maka benar itu. Ya terkala Nabi SAW sebutkan seperti itu. Kilah benar, anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Dan ini diantaranya, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Mereka itu bukan bagian dari dirimu. Kenapa memecah belah agama ini? Membuat sesuatu jalan yang bukan jalan Nabi. Yang mereka itu membuat jalan-jalan lain yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara jalan Allah menuju Allah itu sudah terang jelas. Berkata Abdullah bin Abbas, kata beliau, wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma fi qawlihi, pada firman Allah, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Ini surat Ali Imran. Pada ayat sebelumnya itu dibahas tentang wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguh dengan tali agama Allah, tidak bercerai-berai, tidak berpecah belah, tidak menjadi golongan-golongan lain dalam Islam. Kemudian Allah menutup, menyambung ayat itu dengan firman Allah yang ini, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Hari tatkala Allah memutihkan wajah-wajah, dan ada hari tatkala Allah menghitamkan wajah-wajah. Itu bukan hari ini para hadirin ya, yang hitam nih hari ini. Yang putih, putih. Allah putihkan wajah, bukan hari ini, nanti di hari kiamat. Ada yang Allah jadikan wajahnya itu bercahaya para hadirin. Ada juga yang Allah hitamkan. Coba perhatikan ya. Siapa yang Allah putihkan, Allah hitamkan? Sedikit lagi ya. Boleh ini ya, Pak Bus ya, mana Pak Bus? Bentar ya, Pak Amir. Taib, kata beliau, tabyaddu wujuhu ahli sunnah wal iktilaf. Siapa yang diputihkan itu? Yang diputihkan itu ahlus sunnah. Siapa ahlus sunnah? Ma ana alaihi wa ashabi. Aku dan para sahabatku ada di atasnya. Para hadirin, sifat ini berat. Kita ini ada di atas jalan Nabi atau tidak? Tinggal lihat, kalau ada kasus A, ikuti enggak Nabi? Kalau ada kasus B, ikuti enggak Nabi? Dan jangan seenaknya. Ya kalau ini enggak sesuai dengan pemikiran dia, nanti ada pendapat-pendapat lain. Enggak bisa seperti ini.
Yang diputihkan itu ahlus sunnah, wa taswaddul wujuh ahlil bid'ah. Ini kata beliau. Siapa yang dihitamkan itu? Dihitamkan itu ahlul bid'ah. Ya, wa ikhtilaf, dan mereka yang menyelisihi jalan. Ahlus sunnah dan mereka itu bersatu, dan yang dihitamkan itu ahlul bid'ah dan yang menyelisih jalan Nabi dan para sahabatnya. Ikhwan, sebesar apa diputihkan wajah, itu sebesar apa dia mengikuti Nabi. Begitu pula sebaliknya, sehitam apa wajahnya, itu bergantung dengan sebesar apa dia menyelisih jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan dikira kita enggak, sekarang para hadirin ada dua masalah kita. Ini untuk kita ya, ada dua masalah kita. Yang pertama, tahu enggak jalannya? Ini jalannya kita kayak di hutan belantara. Ya kita enggak tahu kenapa, karena tidak belajar. Setelah tahu, tantangannya yang kedua, mampu enggak untuk titi jalan itu? Kita udah tahu semua musik misalnya haram, mampu nggak tinggalkan? Rokok haram, mampu nggak tinggalkan? Riba haram, berani nggak tinggalkan? Memandang mata kepada perempuan yang tidak diperbolehkan haram, tapi di Instagram lihat terus, jalan YouTube iklan, mumpung, tapi iklannya dilihatin terus. Maka dua permasalahan ini para hadirin itu termasuk ya menentukan putih dan hitamnya wajah seseorang. Mungkin ini dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.